Terakhir Pak Menteri, soal lumbung ikan nasional. Dalam perencanaan dan groundbreaking lumbung ikan nasional dan Ambonyo Port, dalam perencanaannya itu diagendakan bulan November 2021 Pak Menteri, tetapi tidak terlaksana. Saya minta dalam forum ini Pak Menteri memberikan satu statement kepada kami. Sebagai orang yang punya dapil dari sana, ada kepastian waktu untuk jadwal groundbreakingnya, agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat yang ramai dibicarakan Pak Menteri di warung-warung kopi, di grup-grup WA, bahkan menyampaikan beberapa isu-isu yang ini tidak baik bagi nanti perkembangan dalam lobi-lobi kita dengan investor yang akan masuk ke sana. Jadi dalam konteks itu juga saya juga minta ada kepastian terkait dengan regulasinya. Sudah berapa kali kami sampaikan bahwa lumbung ikan nasional dalam kawasan ini bukan untuk Maluku saja, tetapi untuk Maluku Utara dalam kawasan satu grand desain besar, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi masuk dalam satu kawasan besar cukup, ini. Bu. Ibu cukup, Bu. Sebentar Pak Ketua, saya minta tambahan sedikit, ini yang terakhir. Karena sudah 5 menit lebih ini, Bu. Iya Pak Ketua. Tadi kalau masalah Pak Su bikin pernyataan Pak Menteri, karena permasalahannya adalah yang paling penting adalah duitnya kagak ada, itu aja. Iya Pak Ketua, saya minta tambahan 1-2 menit lagi Pak Ketua. Ini penting karena berdampak juga kepada BNPB kita yang 12 triliun itu Pak Ketua. Ya boleh ya Pak Ketua? Iya. Iya, jadi ini janji Presiden Pak Menteri, dan janji Presiden ini tentu saja akan menjadi visi Presiden. Ya. Kita semua tahu bahwa tidak ada visi menteri ya, yang ada adalah visi presiden. Olehnya itu janji presiden ini harus diikat, Pak. Mengikatnya itu dengan regulasi berupa impres ataupun perpres. Nah pertanyaannya, regulasi ini siapa yang menyusunnya, Pak Menteri? Di leading sektor, tadi Pak Dula juga sudah sampaikan, di zaman Ibu Susi tinggal di paraf. Apakah ini bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Menteri di zaman Pak Trenggono? Sebagai kementerian teknis yang akan menjadi leading sektor dalam pengelolaan pengembangan ini, apakah akan disusun oleh Pak di Kementerian Perikanan? Kami minta ada tanggapannya, dan itu juga akan menjadi cantolan bagi Bappenas kita dan juga bagi Kemenku untuk tidak main-main jika kita punya regulasi ini. Dan saya sampaikan bahwa tentu akan berdampak kepada capaian dan target Pak Menteri untuk 12 triliun dalam target KKP di akselerasi ataupun KKP Rebon yang sering disampaikan oleh Pak Menteri. Demikian Pak Ketua pendapat saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sadia. Ya Bu, 1 menit Bu, silakan Bu. Iya, makasih. Ini Pak. sudah pada lapar semua, udah waktu makan siang ini. Makasih Pak Ketua. Siap. Pak Menteri, saya minta ada tanggapan sedikit soal regulasi Pak, lumbung ikan nasional. Jadi lumbung ikan nasional Ibu itu menjadi bagian dari penangkapan ikan terukur berbasis kuota tadi. Jadi regulasinya kita sedang proses berjalan. Kalau saya pikir kalau memang ada masukan dan lain sebagainya, saya kira akan lebih bagus. Tapi yang pasti regulasi ini rancangannya sudah kami sampaikan kepada Mensesnek. Dan kemudian kita sedang minta juga untuk dilakukan rapat terbatas, supaya kan biasanya kalau nggak harus rapat terbatas dulu Bu. Nah kita sedang minta, sedang dijadwalkan. Termasuk rencana groundbreakingnya Pak? Groundbreaking belum, tapi yang pasti groundbreaking
kita akan bikin program itu, Bu. Jadi penangkapan terukur itu salah satunya begini. Kalau groundbreaking kan pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan leadernya waktu itu seperti Ibu sudah ketahui di Kementerian Perhubungan, kita dari sisi kelautan adalah mensupport dari sisi produktivitas dan supply chain-nya. Nah, lalu kemudian tentu itu ada kaitannya dengan soal investasi dan lain sebagainya. Tapi bagi kami dari Kementerian Kelautan Perikanan dengan model penangkapan terukur berbasis kuota, investor sudah banyak, Ibu. Jadi investor sudah langsung siap untuk membangun, entah itu salah satu yang dipilih bisa di Ambon, bisa di Rote, bisa di Tual sudah ada, bisa di Maluku Utara, gitu, atau bisa di Kendari, tapi itu menjadi bagian dari situ. Tapi yang pasti sudah ada 5 investor yang ingin masuk di zona 3. Dan itu kita batasi, Bu, tidak boleh lebih dari 5.